Oh, dia profesi, dia bekerja di petani, cangkul sawah, tapi lahan bukan punya dia, gitu. Buruh tani lah, buruh tani. Skema kita dengan satu perbankan, Himbara nasional itu 10 juta per petani per hektar. Itu tanpa agunan. Oh, tanpa agunan. Tanpa agunan. Itu siapa yang, kenapa bisa tanpa agunan? Karena HKTI dan Pemuda Tani memberi garansi untuk itu. Karena kita teken loh. Ketua HKTI dan Ketua Pemuda Tani teken sebagai garansi petani tanpa ada agunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Presiden. Baik, pada pagi hari ini kembali kita bincang-bincang dengan dua narasumber kita yang hadir di studio podcast Partai Gerindra Sumatera Utara. Saya perkenalkan dulu yang hadir. Yang pertama dari sebelah kiri kami, Pak Juwaini, Pak Muhammad Juwaini. Beliau adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum. Kemudian ada Bang Fadli Abdina, Muhammad Fadli Abdina. Beliau adalah Wakil Ketua HKTI Sumatera Utara dan juga adalah Ketua Pemuda Tani HKTI, Pak ya, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani makmur. Jadi terima kasih pada Pak, panggilannya Pak Joe saja lah, biasa Joe. Kalau ini Bung Fadli aja lah ya, biar kelihatan muda terus Bang ya. Iya. Baik, pada pagi hari ini kita bicara masalah evaluasi pertanian Sumatera Utara 2022 dan bagaimana prospek pertanian 2023 nanti. Dan kita tahu bahwa masalah pertanian atau ketahanan pangan adalah salah satu fokus yang dibahas isunya oleh Partai Gerindra, dan karenanya di akhir tahun 2022 ini kita sengaja mengundang dua orang narasumber yang sangat kompeten untuk melihat permasalahan lapangan di pertanian. Gimana pertanian kita nih di Ukraina sana, perang kita yang kena sikit-sikit kan gitu. Ini COVID di Cina juga mulai merebak lagi begitu. Apakah ada imbasnya kita? Nanti akan kita bahas melalui dua narasumber kita nih. Baik. Kita pertama kepada Bung Fadli dulu nih ya. Bung Fadli, kira-kira Bung Fadli, bagaimana situasi pertanian di Sumatera Utara 2022 ini? Bagaimana kendalanya? Apa yang Anda lihat terkait dengan masalah ini semua? Dan bagaimana nih anak-anak muda untuk mau aktif di sektor pertanian? Silakan. Ya, secara umum persoalan sektor pertanian ini cukup klasik ya. Yang pertama berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk kita, kemudian bagaimana regenerasi petani kita yang bermasalah, kemudian selanjutnya petani kita yang dianggap terbelakang, miskin, dan seterusnya. Ini kan tentunya merupakan bagian tantangan tersendiri bagi kita, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bagaimana melihat kondisi tantangan ini menjadi peluang. Jadi kami melihat persoalan pertanian ini tidak hanya ansih pada sektor on-farm saja, atau di subsistem on-farm, di Ini kan kalau kita bicara pertanian, sebenarnya ada beberapa yang kita bahas ya. Subsistem ya. Nah, kalau berbicara sistem agribisnis misalnya, kita kan cenderung lebih banyak membicarakan persoalan pertanian itu pada persoalan budidaya. Bagaimana persoalan budidaya tanamannya, kemudian penanganan hama, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi jauh dari kondisi ini, yang paling penting hari ini persoalan kita, kalau kita melihat hari ini di sektor hulu misalnya, penyediaan input produksi kita masih sangat bermasalah sekali. Bagaimana penyediaan pupuk, kemudian pestisida, herbisida, dan seterusnya. Ini bermasalah sekali. Kemudian selanjutnya berbicara budidaya. Dukungan untuk penyuluhan kita masih sangat minim sekali yang dirasakan oleh petani kita, karena memang ini tidak bisa kita pungkiri juga, bukan harus kita menyalahkan pemerintah, tapi kita harus bagaimana berpikir bagaimana ada solusi yang bisa kita dapatkan dari sini. Makanya kami juga sebagai organisasi masyarakat petani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia maupun Pemuda Tani, ada program-program yang dapat kami berikan kepada petani kita untuk menjembatani keluar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya bagaimana kita berbicara pasca panennya, bagaimana penanganan pasca panen, harganya bagaimana, kemudian pasarnya bagaimana, dan seterusnya. Di sisi lain kita juga butuh dukungan oleh sektor terkait berkaitan dengan dukungan modal misalnya, kemudian dukungan jaminan
risiko. Jadi memang nggak bisa sendiri ansih kita bicara pertanian, bisa. pertanian aja gitu Nggak ya. bisa. Tapi ada subsektor lain di luar pertanian Iya. itu harus terlibat ya. Harus terlibat. Tapi ngomong-ngomong, Bang, itu kalau kita bicara pertanian sebenarnya sektornya apa aja sih? Coba mungkin sebelum jauh kita Kalau teknis nanti kalau gimana? sektor pertanian pasti subsektornya tentunya pangan secara umum Ya. berarti masuk dia perikanan kelautan, kemudian perkebunan, Ya. kemudian peternakan Ya. dan lain sebagainya gitu ya. Tanaman kalau berbicara pertanian tentunya kita berbicara tanaman pangan dan hortikultura. Betul. Nah, dan ini mestinya ada dukungan yang memang spesifik. Kira-kira seperti saat ini misalnya petani kita cukup sangat bermasalah untuk penyediaan input produksi. Oleh karenanya barangkali melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus melihat kondisi persoalan yang ada. Input produksi apa kira-kira yang dibutuhkan? Pupuk misalnya, Oh, pupuk. oke. Secara nasional pupuk subsidi kita ini kan bermasalah. Dari Ya. total 100% kurang lebih hanya sekitar 30-an% saja. Kan memang yang ada dibutuhkan. pengurangan kemarin tuh kan di APBN ya masalahnya. Iya, ada pengurangan, tetapi kondisi ini juga bukan disebabkan karena terjadi persoalan ekonomi belakangan ini disebabkan oleh COVID. Tapi awal 2020 tepatnya sekitar bulan Februari, pemerintah pusat juga telah menyampaikan ada pengurangan sekitar 50%. Iya. Tentunya ini akan semakin diperparah dengan kondisi COVID dan seterusnya sampai hari ini. Oleh karenanya melalui program-program yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bisa melihat kira-kira persoalan petani di wilayah-wilayah kita, tentunya di wilayah sentra-sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura ini bisa menutupi. Nantinya Iya, iya. Berarti Pak tidak hanya berpaku pada APBN. Ya, APBN. tapi ini juga harus ada Iya. gitu ya. Di mana petani yang memang kira-kira ini butuh kita lindungi atau kita proteksi secara pemenuhan inputnya. Input ini kan bukan hanya dari sisi harga, tapi Iya. keterjangkauan. Iya. Nah, mungkin harganya untuk petani tidak masalah, tapi nggak ada barang itu karena nggak terjangkau betul, atau tidak bisa diakses dengan baik. Jadi fungsi pemerintah di sini, ini kan petani pelaku nih. Iya. Jadi fungsi pemerintah sebenarnya dia itu memberikan daya dukung baik kebijakan dari sektor ya apa ya pengadaan peralatan atau bahkan juga membuka pasar juga kalau gitu. Sampai ke situ ya. Memberikan akses lah, akses ya. pasar gitu. Tentunya ini melibatkan banyak pihak pastinya. Oh, Oke, paham Pihak. dulu Bang. Ini panjang lagi saya tahu nih. Iya. Panjang diskusi kita beralih dulu nih ke Pak Iya, Joy. iya. Pak Joy ini, Joy Iya. panggilannya apa tuh Pak? Pak Juai ya Pak. Joy. Apa ada marganya deh Pak? Enggak. Saya orang Melayu. Oh sama, Pak. Sama. Dia juga orang lain yang bentuk sama dan ini kan gitu. Ya. Baik, jadi Pak Joy, ini kan kita bicara masalah petani kan nanti kan ukurannya kan ya nilai tukar petani. Nilai tukar petani kalau secara umum sih di Sumatera Utara kan di atas 100. Ya. Kalau 100 kan katanya usaha pertanian itu imbas lah ya, impas itu istilahnya ya. Ya apa yang dibelanjakannya itu itulah yang diterimanya. Tapi kalau di atas 100 itu katanya untung. Ya, tapi kalau kita kembali buka lagi subsektor pertanian ternyata yang untung itu paling banyak di perkebunan ya. Iya. Sawit kita, kopi, apalagi apa pertanian lagi itu Ternak. teh. Nah, itu yang untung-untung gitu di atas 100 dan bahkan pertanian subsektor perkebunan tuh tinggi sekali kan gitu. Nah, sedangkan untuk hortikultura dan pangan ini nggak pernah di atas 100 kelihatannya. Ini gimana ceritanya nih, Pak? Ya. Terima kasih Partai Gerindra telah membuat diskusi ini. Mudah-mudahan bisa menjembatani lah solusi kita sama-sama. Karena Pak masalah pertanian ini tidak hanya tanggung jawab teknis dinas pertanian Pak. Betul. Nggak Dan hanya disebutkan tadi itu, Pak. ya. Betul. Partai juga bertanggung jawab di Betul, sini, betul. semua tanggung jawab di sini. Artinya apa? Yuk sama-sama kita keroyokan bagaimana supaya ini bisa teratasi. Baik, melalui Pak Gubernur Sumatera Utara, Ibu Kepala Dinas TPS Sumatera Utara izin menyampaikan bahwa memang benar ya, NTP nilai tukar petani itu berapa yang dikeluarkan petani tidak sebanding dengan apa yang dinikmati oleh petani. Itu dia masalahnya. Nah, kita ketahui di sektor tanaman pangan, hortikultura itu memang kita ketahui petaninya itu kan banyak yang bukan petani, Pak. Petani yang bukan petani maksudnya gimana tuh ya? Ya, petani Menarik ini. dia bukan pemilik lahan itu. Oh, dia profesi, Lahan. dia bekerja di petani, cangkul sawah, tapi lahan bukan punya dia gitu. Dia Buruh tani lah, buruh tani. Buruh tani. Oke. Artinya Oke. buruh tani ini jadi banyak harus kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Kemudian petani sebagai buruh tani, kemudian luas lahan kita kecil, Pak. Betul. Di lahan taman pangan, hortikultura itu sangat sempit.
Sempit ya? Sempit. Tapi kan luas loh kata kabarnya tuh dari daerah-daerah tertentu tuh luas, tapi pengertian sempit pada individunya itu menguasai paling di angka 0,3 sampai 0,3 hektar per individu. 0,3 sampai 0,5 hektar. Nah, itulah kepemilikan lahan daripada petani. Bagaimana dia bisa mengusahakan itu untuk kebutuhan keluarganya kalau luas seperti itu. Kalau sawit memang luas Pak. Betul. Lahan sawah kecil Pak. Iya. Tapi kalau terlihat dari sisi analisa usaha taninya tinggi Pak. Tinggi, betul. Analisa usaha tani padi sawah itu nilainya tinggi Pak. Apalagi sekarang Sumatera Utara itu artinya produktivitas produksi padi itu sebenarnya kalau katanya optimal itu bisa sejahtera gitu Pak ya? Sejahtera Pak. Bisa harusnya ya? Kalau lahan petani saja, satu keluarga petani memiliki lahan minimal 1 hektar saja, itu pasti sejahtera Pak. Ya. Pak, petani itu bisa menghasilkan padi sebesar 6 ton saja per hektar. Itu medium lah itu ya? Sedang lah 6 ton, bisa 6 sedang. Padahal bisa 9 ton. Betul. Ya. Kalau 6 ton sampai 7 ton per hektar, dengan angka sekarang harga gabah kering panen itu 5.500, kita bilang 5.000, 35 juta. 35 juta itu per hektar selama 3 bulan. 3 bulan. Penerimaan kotor tuh. Contohnya, dikurangi dengan biaya produksi katakanlah sebesar 15 juta lah. 35 kurang 15, 20 juta selama 3 bulan. Artinya 6 juta per bulan. Kalau sangat jauh ke atas UMP kan? Kalau dia lahannya bisa. Betul. Itu masalahnya Pak. Jadi sebenarnya NTP kita petani itu rendah karena itu. Berarti dua faktor tadi Pak ya. Pertama lahannya bukan lahan petani secara khusus, banyak dari buruh tani yang dia tuh diupah. Ya upahan Pak. Dan yang kedua secara rata-rata kepemilikan lahan petani secara langsung kecil. Berarti kalau 0,3 tadi itu dikali katakanlah rata-rata 6 juta, 1,8 juta ya sebulan ya. Ya itu masih di bawah UMP. Tapi kalau lahannya luas itu bisa. Itu masalahnya. Kembali dibilang Pak Fadli tadi, memang benar Pak, kalau kita mau usahakan pertanian itu hulu sampai hilir. Jadi semua harus kita tangani, jangan hanya on farm-nya saja. Kan nilai tambah, nilai lebih dari usaha tani itu ada di pasca panennya itu Pak. Oh iya benar. Nilai tambah, nilai lebih usaha tani itu di situ. Kalau hanya gabah saja berapa? 5.000. Kalau jadi beras, beras. Jadi beras dia di situ ada sekam padinya, ada dedaknya, ada ininya, nilai tambah dari usaha tani itu. Nah sekarang kita nih kan Pak, seperti ya ngomong-ngomong di luar tadi itu, kita dalam ya informasi-informasi sebelumnya kan kalau katanya berasnya kualitas yang rendah, kita ini katanya udah swasembada. Tapi kalau berasnya itu medium ke atas, kita masih impor. Gimana nih Pak? Gini Pak. Apakah di Sumatera Utara kejadian juga atau di mana nih? Di Sumatera Utara itu Pak, kita swasembada dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Itu untuk kualitas padi, untuk kualitas beras yang umum lah rata-rata. Umum ya. Karena Pak di lapangan semua beras itu varietasnya adalah Impari 32, Siheran, Mekongga. Nggak ada dibilang varietas medium dan premium. Itu hanya penanganan di lapangan. Gilingan pari, penanganan situ lah Pak. Iya. Tapi kalau di lapangan itu kita hanya punya varietas. Yang ditanam di Sumatera Utara itu hanya Impari 32, Ciherang, Mekongga, atau lainnya. Jadi produksi kita Sumatera Utara itu Pak sudah surplus. Artinya gabah kering panen kita di angka kurang lebih 3,8 juta ton per tahun Pak. Kemudian kalau inkonversi menjadi beras di angka 2,5 juta ton, sementara kebutuhan kita 1,7. Berarti kita tuh surplus sekitar 500-an juta, 500.000 ya. Itulah surplus per tahun Pak. Jadi memang Sumatera Utara surplus. Maka kita lihat Sumatera Utara itu ya sejak dulu itu nggak ada Pak, di Sumatera Utara itu ada gejolak harga beras yang terlalu tinggi, ada orang antri beli beras, karena memang surplus. Demikian juga yang lainnya. Jagung juga surplus Pak. Jagung itu surplus produksi kita di angka 1,9 juta ton, kebutuhan kita di angka 1,5 sampai 1,6 juta ton. Ini menarik. Yang saya menarik ini apa Pak? Kita surplus beras, surplus juga jagung ya. Tapi nilai tukar petani kita tadi kan masih di bawah 100 khusus untuk sektor ini Pak ya, subsektor ini ya, hortikultura dan pangan ya. Nah,
Kalau gitu kemana? Siapa yang menikmati siapa kalau gitu, Bang Fadli? Iya, jadi gini. Yang menikmati siapa nih kalau gitu? Kan kalau petani Iya. tadi ini masih ya nggak sejahtera lah dengan luasan pertaniannya segitu luasnya ya, kecil 0,3 hektar. Siapa yang untung kalau gitu dengan kayak gini kondisinya, Bang? Ya, di beberapa kesempatan kami memang sering menyampaikan seperti ini. Memang secara angka kita bagus ya, produksi kita baik. Tetapi yang menjadi ironi kita hari ini adalah produksi yang tinggi itu tidak berefek positif terhadap kesejahteraan petani. Ini menjadi persoalan. Jadi kalau berbicara nilai tukar petani misalnya, ini kan sederhana, berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan petani. Betul. Nah, kalau misalnya di sektor yang paling tinggi kita hari ini adalah sektor perkebunan. Sektor perkebunan kita sebutlah sawit misalnya. Yeah. Ini meskipun tidak ada penanganan pasca panen oleh petani sawit rakyat misalnya, tetapi proteksi harga atau penetapan harga itu lebih stabil. Misalnya ada badan tertentu atau lembaga tertentu yang sudah menetapkan harga sawit dimanapun berada, misalnya 2.300 misalnya, sehingga 2.300. Nah, hari ini yang menjadi persoalan di tingkatan level petani kita ini tidak ada. Di lapangan misalnya, ketika ini kalau lain kondisi seperti saat ini ya, anomali iklim luar biasa hampir tiap hari. Pada umumnya ketika musim panen, ini kondisi petani misal contoh panen pagi, begitu mereka panen datanglah pembeli tengkulak. Kami beli dengan harga 4.200 ya katanya kan. Kalau misalnya misal contoh ya 4.200, nggak mau lah misalnya ditahan oleh petani, gitu kan? Terlalu murah misalnya kan? Kenapa dia berani pembeli ini memberikan harga 4.200? Karena ditengoknya udah mau hujan, ini udah mau hujan nih. Nanti nggak ada yang membeli, ini tambah murah. Nggak ada posisi tawarnya di sini petani gitu loh. Berarti tidak ada buffer harganya, penahan harganya nggak ada. Jadi kondisional di lapangan ini sangat fleksibel harganya, sehingga petani itu secara rata-rata tidak menikmati harga. Inilah yang barangkali bisa kita proteksi, dan barangkali pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa juga nih Pak kita rumuskan. Jadi yang menikmati pertanian tadi itu, hasil pertanian tadi itu ya hasil setelah panen itu tengkulak. Harga pasca panennya. Harga pasca. Iya, karena petani ini menarik dan ironi juga gitu ya. Petani padi lah khususnya, karena kita bicara pangan pokok kita ya. Petani itu nggak mau selain di daerah-daerah tertentu. Begitu panen mereka maunya gabah itu langsung dibeli. Kecuali di wilayah Tabaksel. Tabaksel ini menarik, Sidempuan misalnya. Mereka tuh nggak mau jual gabah kering panen. Mereka tuh mau jual gabah kering giling. Artinya sudah siap digiling. Karena seperti sudah dipanasi, sudah dijemur. Iya, sudah siap digiling, sudah siap dikupas. Kenapa? Asumsi mereka sebagian gabah itu untuk simpan ke rumah, ya untuk kebutuhan pokok mereka, sebagian baru dijual. Saya ini orang Mandailing. Itulah tradisi. Saya masih ingat loh, waktu kecil saya itu Pak, kan, ada di dekat-dekat rumah nenek saya itu ada lumbung. Iya. Jadi kadang-kadang saya dan kawan-kawan saya kecil-kecil di atas tuh lumbung ngobrol-ngobrol itu bawahnya padi, gitu kan. Nah, itu tradisi. Tradisi bahkan di daerah selatan, di Tapanuli Selatan itu kalau mereka udah jual beras itu udah tabu buat mereka. Udah seolah-olah udah nggak ada duit lagi mereka gitu. Berarti ada faktor kultural juga ya? Iya, karena tradisi mereka itu menanam padi secara umum, karena tadi disampaikan Pak Joni, gurem memang untuk kebutuhan pokok, pakan pokok. Sayangnya lahan pertanian paling luas bukan daerah sana kan? Sana termasuk swasembada juga? Iya, maksudnya swasembada, tapi kan daerah yang paling luas kan daerah Deli Serdang, sampai kalau Tapsel termasuk. Tapsel Madinah termasuk. Penyumbang swasembada beras Sumatera Utara. Surplusnya masih di atas kurang lebih 100 ribu ton. Di wilayah Tabaksel. Madinah juga termasuk. Berarti untuk faktor-faktor daerah-daerah tertentu itu yang menikmati hasil pasca panen itu adalah petani, karena ada faktor kulturalnya gitu kan. Ada kultur, kearifan daerah yang lokal lain gimana? Yang tadi yang langsung jual tuh daerah mana biasanya? Kita sebut daerah Pantai Timur, Langkat, Binjai, kemudian Asahan, Batubara. Rata-rata seperti itu. Begitu panen langsung bayar. Dan ironinya hari ini mereka petani-petani itu dengan kondisi anomali iklim saat ini lebih dampaknya parah luar biasa. Contoh misalnya ini agak beda kultur. Di wilayah Langkat, Tanjung Pura ke atas itu secara umum petani tada hujan. Tada hujan ini kan otomatis sawahnya itu dibendung.
curah hujan tinggi, mereka baru panen. Hari ini udah hampir 1 bulan petani sana gagal tanam. Bukan gagal panen loh, gagal tanam. Nggak bisa tanam. Ya kalau nggak bisa tanam kan nanti kan itu Ini udah bergeser berarti musim panen yang diperkirakan bulan Maret April udah bergeser. Nah, di sisi lain misalnya di daerah pantai timur lain, kita sebut Batubara dan Asahan, ya kan? Nah, di sini kondisinya beda. Di sini irigasi bagus. Di wilayah Batubara kita sebut misalnya bagus, tetapi dengan kondisi intensitas air cukup tinggi hari ini banjir. Ini kan luar biasa, Pak. Di sisi lain kita butuh air, air juga menjadi musuh buat kita. Sederhana itu. Baik, kembali ke Pak Joe ini nih. Jadi gimana kira-kira intervensi program pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, Pak, atau mungkin pemerintah pusat juga untuk membantu petani mengatasi masalah-masalah teknis ini gimana, Pak ya? Ya, Pak. Terima kasih Pak, bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan yang intinya bagaimana bisa meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani, baik tanaman pangan atau hortikultura. Banyak kegiatan yang kita laksanakan, antara lain misalnya kita ada perbaikan jaringan irigasi. Itu di Dinas Pertanian atau di PU, Pak? Kalau ada juga Pak yang kita. Kalau yang para cacing istilahnya, yang kecil-kecil ya. Tersier, Pak, tersier. Kemudian jalan usaha tani kita ada. Kemudian juga kita ada bantuan-bantuan benih. Dulu apa yang untuk lumbungnya tuh kemarin ada bikin program juga terjadi, Pak ya? Bikin lumbung itu, lumbung padi itu. Lumbung itu kita nggak ada pastinya, ya? ada seperti itu karena memang itu kebijakan masing-masing petaninya menyimpan. Tapi memang kebanyakan itu ya seperti bilang Pak Fadli tadi, habis panen masuk kantong aja Pak, nggak banyak itu dia. Tapi kenapa terjadi gitu, Pak? Kenapa kalau untuk khususnya Pantai Timur itu kan petaninya begitu modelnya, Pak? Beda dengan yang di daerah karena Pak, kalau di kita misalnya sini produksi padi kok sekarang udah mencapai 7 ton, 6 ton. Kalau 6 ton dibawa pulang ke rumah ada tempat ini, Pak. Oh, berarti tidak ada penyimpanannya? Nggak ada penyimpanan mereka. Kalau rata-rata disimpan mereka untuk kebutuhan mereka. Kebutuhan pribadi aja, sisa dibuang. Tapi juga jauh daripada itu, kadang-kadang gini Pak. Petani itu untuk modal usaha taninya itu sudah ngambil dulu ke ijon istilahnya ya. Sudah ngambil dulu ke kilang padi. Sehingga mereka itu sangat tergantung kali hasil panen kepada mereka. Ada kesepakatan tak tertulis mungkin ya, seperti itu. Hasil setelah panen harus kita. Padahal kita di Dinas Pertanian sudah menyampaikan bahwa ada KUR, Pak. Pemerintah menyiapkan kredit usaha rakyat. KUR itu bunganya sangat kecil. 6% setahun, 6% per tahun. Pada masa itu. Sekarang kalau pada masa COVID bisa 3% setahun, Pak. Tapi nggak dimanfaatin. Apa karena persyaratannya mungkin ribet gitu? Enggak, persyaratannya nggak ribet, sangat mudah persyaratannya. Tapi pakai agunan. Itu Petaninya nggak mau. Ya saya punya bank, Pak. Kalau saya nggak punya agunan nggak mungkin kan. Artinya apa? Ayo. Karena kebiasaan maunya, Pak, kalau saya ambil KUR bayar, Pak. Gue bawa bantu nggak bayar, itu benar. Ya kalau kadang-kadang kalau nggak punya agunan, kadang repotnya ya dianggap Pak itu jubah pemberiannya kan. Banyak yang gagal sih itu juga sih. KUR yang ada itu manfaatin. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga sekarang ini kan dana terbatas. Ayo manfaatin itu. Semua bisa, Pak. KUR ke bank apa tuh, Pak? Semua bank himbara boleh. Termasuk BRI, BNI, Mandiri, termasuk bank sumber juga. Itu bisa membantu itu. Nah, melalui partai ini mungkin bisa pencerahan kepada petani seperti itu. Kemudian juga ada lagi fasilitas Pak, asuransi usaha tani untuk kebanjiran tadi itu Pak. Iya, Jasindo. Ini nggak salah ada perdanya kemarin itu ya. Ada Pak, ada itu AUTP, Jasindo. Usaha tanaman pangan, pertanian. Tapi harus jadi dari anggota dulu kan? Enggak Pak, pokoknya selesai bayar aja satu musim tanam, kita bayar nggak salah saya 35.000, di klaimnya bisa 6 juta loh Pak. Berapa iurannya Pak? 35.000 setahun. Ya, itu yang subsidi pemerintah. Satu musim 35.000 itu dibayar petani atau dia subsidi? Petani Pak. Petani yang bayar, nanti diklaim kalau dia kerusakannya parah bisa sampai 6 juta. Berapa orang sudah yang mendaftar itu Pak kira-kira? Ya di kita lebih kecil Pak, ada yang kecil Pak. Masih kecil? Kecil. Padahal fasilitas itu ada loh Pak. Jadi kadang malu, Pak, aku kebanjiran lahanku, padi gua agak hancur loh. Manfaati itu loh fasilitas yang ada. Kenapa kayak gitu kejadian Bang Fadli? Kenapa petani kan cuma 35.000 loh. Kalau dihitung-hitung rokok kan, itu dua bungkus rokok loh Satu bungkus. Satu bungkus kan ya? Nggak rokok soalnya kan. Coba, kenapa gitu
Bang, ini kan istilahnya gini loh. Secara program sebenarnya sudah ada untuk mengantisipasi hal-hal kondisi darurat gitu. Tapi kenapa petani itu kok nggak mau ikut kurs secara maksimal? Ada yang mau Pak ya, tapi nggak banyak ya. Nggak mau juga ikut masuk ke jaminan asuransi pertanian itu. Kenapa tuh Bang? Jadi secara umum kami HKTI Pemuda Tani Sumatera Utara ada program. Kita ada beberapa kerjasama dengan pihak perbankan dan termasuk juga asuransi Jasindo untuk asuransi. Perbankan dengan perbankan, satu perbankan, kita nggak usah sebut merek perbankan, kita sebut programnya itu namanya program On Farm Petani Mandiri. Konteks kita bekerja sama tadi secara konteks terintegrasi dari hulu ke hilir. Tanpa ada ikatan, kita membuat skema bagaimana petani ini bisa mendapatkan input dengan baik dengan adanya permodalan. Nah, dan permodalan melalui KUR ini yang 6% pasti sampaikan Pak Jue ini setahun loh. Secara umum usaha tani padi itu 4 bulan, berarti hanya sepertiganya. Kalau petaninya dapat produksi yang bagus, sebenarnya udah langsung bisa dilunasi. Kira-kira kalau per hektar nggak lebih dari 400.000 dengan kondisi normal. Kalau kemarin itu skema kita dengan satu perbankan Himbara nasional itu 10 juta per petani per hektar. Itu tanpa agunan. Oh, tanpa agunan? Tanpa agunan. Itu siapa yang, kenapa bisa tanpa agunan? Karena HKTI dan Pemuda Tani memberi garansi untuk itu. Karena kita teken loh. Ketua HKTI dan Ketua Pemuda Tani teken sebagai garansi petani tanpa ada agunan. Jadi kalau petani nunggu ya dikejar-kejar kita. Gitu. Kalau secara umum KUR betul Pak, agunan kan? Nah, ini kita kasih fasilitas tanpa agunan. Nah, di sisi lain memang berkaitan KUR ini petani agak enggan. Pertama, ini masih tahap proses kena terikat dengan tengkulak ataupun kilang yang sudah ada. Secara bertahap proses. Nah, barangkali dengan kondisi ini mereka masih proses adaptasi untuk melepaskan belenggu lah kira-kira yang selama ini udah pernah ada. Nah, tapi sebagian yang udah aman, tahun terakhir aja. Iya, baru tahun ini. Yang sudah aman pelan-pelan ikut. Nah, kalau mereka ikut, makanya kita tekankan komitmen karena ini komitmen ketika misalnya mereka panen, jangan pula hasilnya itu udah ada hasil, nggak dipulangkan pinjaman itu kan gitu. Itu yang mengikat apa namanya tuh, kesepakatan KUR itu dengan bank itu langsung kita bukan maksudnya yang terlibat langsung itu ayahnya atau emaknya atau petani yang bersangkutan. Kenapa nggak yang punya ibu petaninya aja gitu kan? Petani yang bersangkutan. Jadi yang ikat kontrak atau ikat kredit itu masing-masing petani. Untuk kadang-kadang kalau ke perempuan itu yang dikasih duit, itu kan dia lebih bisa. Tapi waktu pencairannya harus tanda tangan suami istri kalau yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga atau sudah single parent misalnya, janda atau duda itu sendiri gitu. Nah, ini yang sampai saat ini kita untuk program dengan satu himbara nasional ini kita sudah berjalan di sekitar 8 kabupaten kota Sumatera Utara. Nah, peserta udah berapa? Udah kurang lebih hampir 500-an. Ini udah berjalan. Masih banyak lagi kerja kita. Masih banyak. Petani ini kita bahasnya fokus masalah petani ya. Aja Pak itu. Petani pangan ya. Kita itu 23% Pak dari total penduduk. Sekarang kita udah 15,3 juta ya. 15,3 juta, 23%-nya kalau kita seperlimanya udah ada berapa itu? Hampir ya bagi 5 ya 3 juta orang, hampir 3 juta. Memang kalau dari sisi kendala pertama memang dari sisi perbankan persyaratan itu, karena petani itu melihat persyaratan udah pening sendiri, udah pening duluan, padahal nggak susah sebenarnya Pak. Cuman itu tadi persoalan mindset. Nah, mindset, kemudian yang kedua komitmen, ini yang kita jaga. Nah, kemudian ada kita fasilitas asuransi, asuransi komersil. Kenapa saya bilang komersil? Karena ketika gagal panen mereka akan di cover 100% dari total kerugian. Dan ini memang mahal, sekitar 3,7% dari total biaya yang dipinjam. Berarti berapa kira-kira? Kalau misalnya dia pinjam 10 juta, 370.000, contoh sederhana seperti itu. Yang 35 mahal memang. tadi? Nah, ini yang subsidi pemerintah, ini program pemerintah. Tetapi pengcoverannya nggak maksimal.
ala kadarnya lah gitu kan, 6 juta. Kira-kira 6 kalau juta. kemarin itu 60% lah kira-kira Ya, Pak ya. 6 juta. 60 per hari ini mungkin udah lebih naik Pak. Naik 8 juta. Karena apa namanya biaya produksi kan semakin tinggi hari ini. Nah, Tapi jadi saya tambah dikit Pak. Iya. Tapi pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur Sumatera Utara kita ada kegiatan namanya Pak cadangan benih daerah. Cadangan benih daerah. Benih daerah, ya. CBD. Itu mengcover apabila ada kabupaten kota yang lahannya terkena banjir, terkena kekeringan, busuk, itu bisa mengusul ke provinsi untuk diberikan bantuan benih. Berarti bertahap Pak ya, bertahap ya. Itu melalui kelompok atau langsung pribadi? Kelompok, Pak. Kelompok, usulkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota, kabupaten, baru satu provinsi. Pak. Tapi memang itu kemarin kita tahun lalu kita ada dana itu, sekarang itu tahun lalu juga ada, tapi memang masih kecil Pak. Kemudian juga kita ada dari reguler ya, pengadaan benih di provinsi juga ada, dari pusat juga ada. Dana reguler. Bantuan benih Pak. Bantuan benih. Bantuan benih kepada masyarakat petani. Itu juga untuk itu. Tapi secara umum bantuan benih yang kita ada di Sumatera Utara itu masih kecil Pak. Baru Berapa persen, mencapai nggak sampai 5%. dari total petani Total ya? tanam. Total tanam. Total tanam Sumatera Utara itu di angka 800.000 hektar Pak setahun. Bantuan benih kita dari Pemprov Sumatera Utara dari kita di pertanian itu kemarin tahun 2022 hanya 12.250 hektar. Oke. Ditambah dari pusat itu sebesar 10 kementerian 10.000 hektar, hanya 22.250. Dari total tadi Dari 800.000 hektar. 8 masih terlalu banyak. Masih banyak lagi yang Tapi kan itu difokuskan untuk petani yang kurang mampu juga mungkin Pak ya. iya kelompok tani. Jadi Kelompok artinya petani apa? yang dianggap ini ya. Artinya sebenarnya kita bisa meningkatkan produksi pertanian itu pertama dari Pak bantuan benih kita tingkatkan indeks pertanaman apanya, produksi dan produktivitasnya. Kedua dari indeks pertanaman Pak. Indeks pertanaman, IP kita Pak, indeks pertanaman kita di Sumatera Utara masih 2. nggak sampai pun 2 Pak. Nah, jadi artinya apa? Pak Gubernur Sumatera Utara sudah mencanangkan melalui Dinas Pertanian tahun 2023 ini harus bisa kita canangkan peningkatan indeks pertanaman. Yang tadinya setahun sekali Pak menjadi 2. Yang tadinya 2 tahun sekali, setahun 2 kali menjadi setahun 3 kali. Yang setahun 3 kali setahun 4 kali. Oke, tapi gini Pak, Sudah bisa Pak terkait tanam padi ini. tapi kalau kita kembali ke persoalan dasar tadi Pak, bahwa tadi ya lahan bukan milik petani secara umum, kemudian juga apa yang kedua tadi itu lahannya kecil Lahannya kecil Pak, lahannya kecil, kemudian tadi apa yang pertama tadi itu yang buruh tani Pak. jadi buruh tani dia. Itu harusnya kan kalau kita mau menyelesaikan ini kan mengentaskan ini dulu yang mau kita bikin. Macam mana memperluas lahan untuk petani Pak kalau kayak gitu? Gini, lahan usaha tani kecil, tapi bagaimana indeks tanamnya besar. Itu kita dorong situ. Nah, indeksnya begini, misalnya lahan dia misalnya selama ini 1 hektar, 1 hektar dia tanam. Kalau 1 hektar ditanam setahun sekali, berapa hasilnya? Ayo naikin setahun 2 kali. Yang 2 kali naikin setahun 3 kali. Nah, kalau gitu kan butuh infrastruktur tambahan itu Pak ya. Kalau misalkan yang setahun sekali kan biasanya karena tak ada hujan itu Pak ya. Ya artinya yang seperti ini perlu perbaikan irigasi. Ya, Seperti Pak. betul. Karena apa? Tanaman padi ini dari mulai awal hidup sampai dia menjelang akhir hidupnya, ini udah air terus Pak. Ini butuh itu. Begitu. Jadi artinya apa? Harus saya bilang tadi, semua harus terlibat. Sebenarnya tanggung jawab ini banyak di kepala desa, di camat, di bupati. Sorry, tapi yang ada menarik loh, di daerah desa tertentu kan ada lahan pertanian, tapi diintegrasikan dengan pariwisata. Wisata sawah. Wisata sawah, itu kalau dikembangkan ke daerah-daerah lain kan kalau misalkan pergi ke Bali gitu orang juga banyak suka itu kadang-kadang bikin villa itu di dekat-dekat sawah gitu tuh. Apakah ada yang menjurus untuk optimalisasi sektor-sektor lain di lahan pertanian gitu Pak? Ada, kita juga banyak seperti itu kan, seperti kita di Jogja itu dengan ikan ya? Ikan padi namanya. Kalau kita di sini Pak, ada di Desa Palu Naga kemarin di Semarang Pak Gubernur kan, itu juga kerjasama dengan Bank Sumut di Desa Palu Naga di sana. Kemudian juga ada di wisata sawah yang di Pematang Johar. Secara umum sudah ada mulai ke arah-arah menggigit ke sana ya. Dan memang ini dampaknya memang pada anak muda itu, yuk kita kembali ke alam, kembali ke pertanian supaya mengenalkan. Jangan-jangan nanti
generasi muda tuh nggak tahu mau petani itu bagaimana ya. Nilainya sangat tinggi untuk seperti itu. Kembali ke situ Pak. Jadi artinya banyak program-program seperti itu. Kemudian juga Pak, ada dari Kementerian Pertanian sekarang ini ada nama istilahnya taksi alsin Pak. Apa? Taksi alsin. Apa itu Pak? Program gini Pak, programnya bagaimana? Ayo secara individu seorang bertanggung dikasih bantuan dia, dikasih dia fasilitas pinjaman untuk pembelian alsintan, tapi ini disewa-sewakan. Oh, Nah, gitu dia. Oh, gitu. Tapi dia pribadi petani, kelompok petani maju. Jadi hasilnya dari Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Sarana Prasarana, Pak Dirjen kemudian menyatakan bahwa Pak Jo ini tolong kembangkan kita kasih alsin sampai kepada petani kita supaya mereka ambil mau, sehingga pada saat bersamaan kalau kita butuh alsin untuk olah tanah, ayo sama-sama. Ya. Bisa gitu Pak. Jadi, Sewa itu Pak ya? Sewa ya? Iya, sewa Pak, karena difasilitasi melalui kementerian pinjaman dana KUR untuk membeli alsin, tapi Iya. sewa-sewakan. Ya, alsin itu Alsin pertanian. Alsintan. Alsintan, alat produksi pertanian Ya, ya, itu alat mesin-mesin produksi. traktor gitu Pak ya. Traktor Pak. Ya. Bahkan Bapak, Pak Padli dipinjemin 3 miliar bisa beli traktor Traktor, 42, traktor, iya, iya, komben iya. Hespester Komben, 2, iya, iya. traktor roda 2-nya 6, nggak bisa sewa-sewain. Ya, Pak. Betul. Iya kan? Ya. Tapi Bapak cuma Bapak minjem uang 3 miliar, kalau nggak ada fasilitas dari kementerian nggak bisa. Iya, betul. Oke. Nah, gitu deh. Nah sekarang kita kalau belajar, kalau dari luasan lahan, ini kan luasan lahan pertanian di Sumatera atau mungkin Sumatera Utara, ini kan sebenarnya kita jauh lebih luas dibanding Jawa Pak ya. Iya. Tapi kenapa produksi pertanian Jawa tuh masih lebih tinggi terus dibanding kita Pak ya? Ya, tadi Pak, di Jawa itu sejengkal tanah itu nggak pernah ada kosong Pak. Oh, Produktif. Jelimet dia Pak, artinya ya dimanfaatin. Padahal Pak, penduduknya jauh lebih banyak. padahal di sana itu Pak, harganya gabah kering panennya jauh lebih rendah ketimbang kita loh. Oh ya? Kita 5.500, mereka mesti di atas HPP di angka 4.200, Segitu ya? 4.500 Pak. Bisa Kita sebetulnya Sumatera Utara itu harga gabah kering panen kita itu alhamdulillah tinggi Pak. HPP-nya 4.200, petani menikmati dengan angka 5.500 Pak. Alhamdulillah. Itu kan berarti selisihnya berapa tuh? 1.300. 1.300 Pak per kilo. Per kilo. kan? Jadi HPP padi kita tinggi Pak di Sumatera Utara ini. Kenapa bisa gitu? Jawa kenapa bisa lebih rendah gitu ya? Karena kita di sini Pak kita nggak ada panen raya Pak. Oh. Yang ada panen yang dirayakan. Jadi gini, Sumatera Utara itu harga itu stabil tinggi Pak. Bukan stabil ya, stabil Iya. tinggi. Iya. Stabil tinggi itu kenapa? Bulan ini panen di Serdang, bulan depan panen di Sergei, panen ke Bangka, ke Separu, gitu ya. sehingga tidak ada pada saat bersamaan panen. Kalau di Jawa panen sekali Bersamaan, gitu, Pak. jadi harganya bisa drop gitu ya. Sumatera Utara itu panennya bertingkat-tingkat, bertahap-tahap sehingga harga itu bisa stabil tinggi. Itu kemana kita Pak. Sehingga itu membuat harga gabah kita tinggi di tingkat petani. Ya. Itu dia. Nah, kita kalau bicara petani lagi Pak, ini faktor-faktornya kan tadi ada faktor kalau ada benih, ada faktor permodalan, ada faktor peralatan, ada masalah pertanahannya, kepemilikan tanah, ada masalah pupuk. Nah, petaninya sendiri kan semakin lama semakin tua ini Pak. Iya. Nah, petani kan ini nih dari ketua loh nih, abang ketua nih, ketua pemuda tani loh. Iya. Minat pemuda untuk masuk pertanian gimana? Karena gini loh, saya di kampung saya sendiri Pak ya. Kampung saya sendiri ini itu semakin sedikit anak-anak muda di sana. Anak-anak muda itu merantau ke kota karena ekonomi itu lebih cepat dapatnya di kota, harian bisa dapat. Kalau pertanian kan nunggu 3 bulan. Nah, nunggu 3 bulan apa mau makan yang lain? Nah, gimana ini Pak? Kondisi ini Pak? Iya, jadi yang pertama memang ini konteks kesejahteraan. Karena yang dipandang anak-anak muda kan realistis melihatnya. Artinya secara visi masa depan bagaimana mereka juga ke depan harus hidup sejahtera. Begitu melihat kondisi petani hari ini yang notabene kalau kita sebutlah misalnya mohon maafnya terbelakang, Nggak ada yang panas-panasan, cita-cita jadi petani nggak ada. kan begitu ya. Jadi dokter ada, kan? Tentara ada. Jadi petani hampir nggak pernah dengar loh. Sebenarnya kondisi ini bukan salahnya anak muda atau salah siapa, tapi keberpihakan kalau boleh kita sampaikan demikian ini belum maksimal terhadap petani, sehingga kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat kita khususnya masyarakat tani ini belum dapat, sehingga anak-anak muda ini melihat petani ini masih pekerjaan yang memang
nomor keberapa gitu ya. Nah, sehingga visi mereka khususnya anak-anak di kampung begitu tamat sekolah nggak mau pulang kampung, mau tetap di tempat di kota tempat dia sekolah gitu. Jadi memang hari ini PR berat kita juga bagaimana seluruh pihak harus ambil bagian untuk bisa membantu menyejahterakan petani. Makanya di beberapa kesempatan saya sampaikan sama anak-anak muda, mahasiswa misalnya, saya sampaikan hari ini kalau kita berbicara society 5.0 misalnya, bagaimana hari ini teknologi ada di genggaman kita melalui handphone, kemudian iPad dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan handphone ini untuk minimal kita bisa membantu kemajuan sektor pertanian. Bagaimana caranya? Kita harus sering turun ke desa, turun ke ke kampung, ke sentra-sentra pertanian. Setelah itu kita pasarkan, kita berfoto, berselfie. Bukan anak muda hari ini harus mindsetnya itu nongkrong di kafe, nongkrong di mall, sehingga ketika di tempat yang bersih, tempat yang sejuk itu berselfie bangga gitu loh, di foto makanannya. Gimana yang like nanti itu lebih banyak yang gitu dibanding kalau di sawah ya gitu. Makanya beberapa kesempatan saya sampaikan ketika misalnya kita asal dari mana, contoh misalnya banyak anak muda yang sekolah di Medan asalnya dari Karo misalnya. Pasarkan apa potensi pertanian di Karo, sehingga orang tahu ketika misalnya orang mau cari jeruk misalnya datang ke Kabupaten Karo, desa apa. Orang mau cari jagung datang ke Karo, di kecamatan apa, desa apa, sehingga ini akan bisa terfasilitasi petani kita untuk membantu akses pasar mereka. Nah, sehingga tadi yang kita maksud di awal, persoalan yang mendasar adalah selain soal on-farm, selanjutnya di hulu, tapi di hilir ini pasar kita bagaimana, harga kita bagaimana, sehingga dengan adanya pemasaran secara digital yang dilakukan oleh anak-anak muda, tentunya ini ke depan selain mereka juga bisa eksis dunia media sosial secara positif dengan memasarkan sektor pertanian yang ada di kampung masing-masing, daerah masing-masing, tentunya ini bisa menjadi jalan bagi mereka untuk mendapat nilai ekonomi. Ketika mereka tinggal di Medan, tetapi bisa mereka menjadi marketing untuk sektor pertanian, apa keunggulan sektor pertanian yang ada di desa mereka. Inilah yang barangkali yang bisa kita dorong kepada anak-anak zaman sekarang ini, generasi Z atau generasi milenial, seperti saya ini masih milenial nih, tahun 80-an kan gitu. Tapi era kita ini kan mungkin masih kalah dengan generasi Z yang memang penggunaan teknologi lebih canggih kan gitu Pak ya. Kalau gitu Pak, anak-anak muda ini nggak bisa dibiarin begitu aja Pak. Artinya dia akan masuk ke lahan pertanian lagi, seperti nggak bisa. Perlu dukungan pemerintah untuk menjadikan petani ini atau pertanian, sektor pertanian ini adalah sektor yang menguntungkan dan punya masa depan. Gimana kira-kira Pak? Visi 2000 ke depannya itu gimana Pak? Di ke depan kita Pak ada program namanya pengembangan petani milenial. Mas yang dibilang Pak Badli tadi, dilatih mereka, dikasih bantuan untuk bisa maju, memberi contoh kepada yang lain. Itu kemudian juga sekarang ini kita melalui kerjasama dengan Kementerian Pertanian ada karantina itu Pak namanya. Di situ ada loh Pak, namanya klinik ekspor. Ayo, siapa anak-anak muda? Kalau orang-orang tua petani kan produksi ya Pak. Anak muda ini yang nggak pusing Pak ya. Anak muda pusing-pusing. Ayo, ada namanya klinik ekspor Pak. Itu setiap hari buka di karantina. Balai karantina? Karantina. Silakan datang Pak, belajar bagaimana kita mau ekspor. Tapi apa nggak perlu Pak? Misalkan masalah profesi petani ini untuk anak-anak muda dimulai dari dunia pendidikan yang memang harus tersosialisasi dengan baik gitu loh. Gimana Pak? Benar Pak, artinya harus seperti itu. Ya artinya dari mulai anak TK itu dikasih kecintaan dia, dikenalkan dengan inilah dunia pertanian di dalam dunia pertanian, tapi bisa beli Lamborghini itu penting kan. Gimana caranya bisa beli Ferrari ini kan gitu. Makanya Pak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa ayo setiap kabupaten kota harus punya satu komoditi yang bisa diekspor apa aja lah. Bagaimana ini? Ayo anak mudanya main ke situ, coba belajar. Sehingga apa? Peluang ada itu tambah. Dengan itu mereka berpikir, kalau sudah ada yang mau diekspor oleh mereka, bahan bakunya kurang, ayo pindah ke lapangan. Ayo pindah di lapangan, buat sendiri, tanam sendiri. Penyuluh Pak, penyuluh pertanian gimana kondisi sekarang Pak? Karena kan penyuluh kan sangat penting juga ya untuk mengayakinkan anak-anak muda di desa untuk jangan melakukan urbanisasi gitu kan. Untuk itu gimana jadinya itu? Penyuluh itu sangat besar perannya, ya karena apa? Petani itu taunya penyuluh.
apapun permasalahan di lapangan itu selalu mereka tanya penyuluh. Betul. Kalau penyuluh bilang A, akan melaksanakan A. Ya, macam ustadznya lah kalau Islam gitu ya. Jadi sebenarnya perlu di situ penyuluh ini diperhatikan kesejahteraannya, kemudian ditambah jumlahnya Pak. Pak Ikrimah kan udah di DPRD nih, dulu. Kawan-kawannya ada di DPRD yang bisa mensuarakan. Mensuarakan itu Pak ya. Agar penyuluh ditambah. Iya ya kan? Pak. Banyak yang sekarang banyak penyuluh yang maunya kembali lagi urbanisasi loh. Maunya tambah-tambah Pak itu Pak. Tambah penyuluh Pak. Karena idealnya itu satu desa satu penyuluh. Itu idealnya sekarang ini kita ada 6.000 desa, penyuluh itu paling diangkat 4.000 Pak. Termasuk yang PLTB, PNS, dan swadaya. Ini sangat kurang Pak, sangat kurang. Padahal itu peran mereka besar. Ke situ Pak. Jadi memang membangun pertanian ini kembali ke saya sampaikan, kalau misalnya ada keterlibatan semua pihak Pak, termasuk di situ pemerintah daerahnya, dalam arti kata kebijakan, Pak Bupatinya, Pak Camatnya, Pak Kepala Desanya, yuk sama-sama membangun pertanian. Pasti jalan Pak. Apa udah ada roadmap pertanian kita Pak? Sudah ada nggak? Atau ya, artinya ke depan ini melalui Pak Gubernur Sumatera Utara kemarin itu menggalakkan ada namanya kawasan pertanian terpadu Pak. KPT seperti itu sudah dimulai sekarang ini Pak di Sumatera Utara. Kalau kemarin kita melalui pemerintah pusat itu ada namanya food estate yang dimaksudkan. Tapi masih belum sukses betul ya food estate ya? Ya artinya secara nasional masih dalam proses. Kemudian juga kita melalui Pak Gubernur kemarin berkunjung ke kementerian, semoga kita harus bangun juga Pak suatu kawasan pertanian terpadu yang terintegrasi semua sektor di situ Pak. Nah, contoh itu sudah ada kemarin diresmikan oleh Pak Gubernur di Kabupaten Dairi. Ya, kawasan terpadu komoditi pangan hortikultura, ada tanam cabai di situ, tomat, jagung dan lain-lain. Ini kalau bicara pertanian itu sangat menarik ya. Gitu. Apalagi kalau kita kupas satu persatu dari hulu persoalannya apa, kemudian diprosesnya itu macam mana, nggak ada matinya Pak. Itu nggak ada matinya. Kemudian di hilir juga pasca panennya gimana, mengembangkan anak-anak muda itu sangat banyak. Tapi kita sudah dapatkan garis-garis besar ya bahwa persoalan pertanian kita di Sumatera Utara khususnya di sektor hortikultura dan pangan itu yang pertama adalah tadi banyak lahan yang tidak dimiliki oleh petani sehingga mereka jadi buruh tani ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah persoalan infrastruktur pertanian juga harus ditingkatkan agar supaya ya tidak terlalu besar biaya pertanian jadinya Pak ya. Yang ketiga tadi itu permodalan. Permodalan mereka juga harus diperkuat, pendampingan dan SDM petani juga harus diperkuat sehingga mereka nggak takut lagi masuk ke bank gitu Pak ya. Nah, yang keempat itu pasca panen pengolahannya gimana, jangan langsung dijual, tapi juga harus paling tidak ditunggu kering dulu ya, sehingga harga untuk proteksi harganya perlu juga. Proteksi harga juga penting, kemudian juga kalau gagal produksi, gagal panen juga harus diperhatikan agar betul-betul akhirnya sektor pertanian ini menjadi sektor yang menguntungkan. Untuk pasca panen juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemarin melalui BMD Pangan yang Dirga Surya yang sudah buka kilang padi, kilang beras di Sirgi. Itu juga dengan memanfaatkan resi gudang itu itu sudah mulai berproduksi Pak. BMD Pangan sudah berperan, Pak Gubernur sudah tahu juga bahwa memang harus ditangani pasca panen ini supaya dapat nilai tambah. Alhamdulillah sudah ada Pak di Serdang, hanya perlu ditingkatkan lagi. Tambah Pak, jumlah atau kapasitas yang bisa dibeli dari Pak. Belum tiap kabupaten ada tiap kabupaten. Itu penting itu. Jangan hanya provinsi yang punya program, tapi juga kabupaten yang lain yang sama ya. Sehingga sedikit saya tambahin Pak, berkaitan dengan posisi tawar petani itu juga. Karena memang di daerah-daerah khususnya nih, lagi-lagi kita bicara tanaman padi Pak ya. Nah, di daerah itu minim sekali kilang-kilang padi, sehingga aksesnya kan jauh nih, sehingga yang banyak berperan adalah tengkulak atau pedagang perantara, sehingga mereka lah banyak memainkan peranan harga. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah sentra tanaman pangan di situ ada kilangnya, maka aksesnya kan cepat. Kalau bisa tadi BUMD tani itu bisa dikembangkan di provinsi dan kabupaten kota, paling tidak dengan membuka mereka itu kilang padi. Harapannya demikian. Tapi saya berharap Pak ya, Jepang itu mensubsidi luar biasa loh sektor pertanian mereka dan mereka tuh melihat ini nggak ada ceritanya.
ini harus disubsidi agar supaya petaninya tuh Ya. makmur. Di negara-negara Eropa juga begitu. Jadi kita berharap lah APBN, APBD, provinsi dan kabupaten kota itu memberikan ruang dan porsi yang besar untuk sektor pertanian. Berilah subsidi, termasuk bikin kilang, gitu kan. Kilang Biar supaya kita cepat, kalau nggak ya lama gitu bang ya. Betul. Baik, saya kira waktu kita juga akhirnya memisahkan ya, udah hampir 1 jam kita dialog. Ya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Jue ini untuk pemaparannya dan Bang Fadli atas usahanya di lapangan yang sudah kita tahu ya. Kadang di telepon masih di sana gitu ya. Kayak penandatangan MOU gitu. Kita tanda tangan Pak Cair. Pak Cair ini di petani, Pak. Untuk Bukan petani di kita. rupanya, baru tahu sekarang gitu ya. Untuk petani rupanya Bapak bekerja nih, baik. Makasih. Semoga ya, apa yang sudah dikerjakan, kita kerjakan bisa berguna untuk para petani secara keseluruhan, memberikan manfaat dan ya semoga menjadi amal kebaikan juga lah Pak ya. Untuk dunia dan akhirat nanti Pak ya. Amin. Baik. Demikian pemirsa, bincang-bincang dan dialog kita dengan Bang Fadli Abdina. Beliau adalah ketua ketua Pemuda Tani HKTI Sumatera Utara dan juga wakil ketua di HKTI Sumatera Utara, dan Pak Jue ini kepala bidang untuk tanaman pangan. Semoga bincang-bincang kita ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak usah diulang lagi kesimpulannya karena dialognya tadi itu cukup bernas dan cukup dalam. Tapi memang tidak mudah untuk menyelesaikan masalah pertanian yang memang membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah secara khusus. Di negara barat, Jepang, itu pemerintahnya sangat fokus dan memberikan perhatian yang besar di sektor anggaran kepada para petani. Bagaimana dengan negara kita? Kita berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota memberikan perhatian yang luas, anggaran besar, sumber dayanya diperbaiki, kemudian juga infrastruktur ditambah. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya dan kita bertemu pada kesempatan yang lain. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.